hidup karena percaya Kau yang Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Demeling Kueso. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam bulan-bulan ini kita sedang menghidupi satu tema, yaitu menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang saya temukan, mereka kecewa karena terlahir dari keluarga yang sederhana, terlahir dari keluarga yang punya ekonomi yang bermasalah. Mereka terlahir dari keluarga yang broken home, mereka terlahir dari keluarga yang bermasalah, sehingga keadaan itu menjadi tolak ukur, menjadi satu ukuran bagi dia untuk dia bisa mengukur rancangan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya perlu mengingatkan atau menyadarkan saudara bahwa sebelum dunia dijadikan, saya dan saudara telah ada dalam rancangan Allah yang kekal. Oleh sebab itu Yeremia 11 ayat 29 dikatakan bahwa segala rancangan Tuhan yang ada pada kita itu bukan rancangan kecelakaan. Nah, mengapa manusia gagal dalam rancangan Tuhan? Karena manusia tidak menyadari bahwa rancangan Allah dalam kekekalan adalah bukan rancangan kegagalan, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Allah dalam kekekalan, dalam satu tujuan kekal adalah saya dan saudara hidup dalam kekekalan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nah, Tuhan menciptakan kita dalam kekekalan adalah menurut polanya, menurut desainnya, bukan menurut dunia. Nah, oleh sebab itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29, di sana dijelaskan bagaimana Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan ini maksudnya daripada pengertian pola kerajaan sorga. Dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan, Allah telah mendesain kita. Nah, saudara perlu mengerti bahwa arti daripada pola itu dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya gambar atau struktur atau konsep atau desain. Nah, saudara bisa membayangkan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah menggambar kita, Allah telah mendesain kita, Allah telah menentukan wujud kita, struktur kita, gambar kita adalah gambarnya Allah, gambarnya Tuhan, bukan gambar dunia. Itu menandakan bahwa pola kerajaan sorga itu tidak hanya bersifat sementara, tapi pola kerajaan sorga itu bersifatnya kekal. Satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Ayat ini tidak asing bagi saudara. Ayat ini sudah menjadi hafalan. Ayat ini sudah dihotbahkan oleh beberapa hamba Tuhan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada begitu banyak orang mengukur dengan keadaannya, sehingga keadaan yang dia alami, yaitu ekonomi keluarga, persoalan keluarga, bahkan kekurangan dirinya, itu diukurkan pada rancangan Tuhan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga saudara, saya melihat ada begitu banyak orang sibuk dengan hal-hal yang bukan merupakan tujuan Tuhan. Uang memang perlu untuk memenuhi kebutuhan kita, uang perlu untuk kita bisa melengkapi pelayanan kita, tetapi tujuan Allah yang kekal bukan berkat jasmani. Tujuan Allah yang kekal adalah kerajaan yang kekal. Oleh sebab itu dalam ayat ini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab di kerajaannya itu tidak lagi berbicara tentang soal perut, tapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang saya mau ingatkan hari ini, bahwa hal yang perlu kita kejar, hal yang perlu kita lakukan, hal yang perlu kita cari adalah bukan hal yang bukan tujuan Tuhan, yaitu materi. Tapi yang perlu kita cari, yang perlu kita kejar adalah kerajaan yang kekal, yaitu pribadinya,
Saudara, kita membangun hubungan kita dengan Dia, membangun persekutuan kita dalam doa, pujian, penyembahan, memperkaya diri kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang menambahkan berkat-berkat. Allah lah yang menambahkan setiap keperluan kita. Allah lah yang mencukupkan segala keperluan kita. Jika Tuhan mengizinkan suatu kekeringan terjadi dalam hidup kita, itu artinya bahwa Allah akan membasahi hidup kita dengan berkat-berkat yang melimpah. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang, itu artinya bahwa Allah akan menggenapi dan menyempurnakan sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengingatkan hari ini bahwa tujuan Tuhan yang kekal adalah saudara dan saya hidup di dalam pola kerajaannya. Sama-sama katakan pola kerajaannya. Jadi saudara, mengapa saudara dalam perjalanan hidup ini manusia sepertinya kehilangan arah? Karena manusia tidak mengenakan pola kerajaannya. Manusia akhirnya memikirkan bahwa untuk bisa menjadi orang hebat, menjadi orang terpuji, kita perlu kaya, kita perlu punya jabatan yang hebat. No, saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam surat yang pertama, apa yang lemah bagi dunia akan dibuat Allah menjadi kuat untuk menaklukkan yang hebat dari dunia ini. Apa yang hina bagi dunia akan dibuat Tuhan berarti dan mulia untuk menaklukkan sesuatu yang mulia dan yang berarti bagi dunia. Jadi saudara, hikmat dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang hidup di dalam pola kerajaan saudara, pola kerajaan saudara, saudara pasti tahu tujuan, saudara pasti tahu arah hidup saudara. Saudara pasti percaya bahwa hidup kita tidak hanya diciptakan serupa dan segambar dalam arti karakter kita sama dengan Allah, potensi kita sama dengan Allah, hikmat kita sama dengan Allah, kemuliaannya sama dengan Allah, tetapi berkatnya juga sama. Oleh sebab itu, mungkin saudara hari ini berkata, saya ini lahir dari keluarga yang kekurangan, saya ini lahir dari keluarga yang miskin, saya ini lahir dari keluarga yang broken home. Saya mau beritahu hari ini, saudara lahir di dunia ini, orang tua yang saya dan saudara lahir dari orang tua itu artinya mereka itu hanya menjadi alat produksi Tuhan. Tetapi Bapa kita, Tuhan kita, yaitu Bapa di sorga atau Allah di sorga, Bapa kita sangat kaya. Dia sangat luar biasa. Berkat jasmani yang saudara kejar hari ini bisa habis, tetapi Tuhan yang saudara kejar, yang saudara peroleh, dia hidup dalam saudara, dia tidak akan pernah habis, dia kekal. Dan bagi Tuhan segala sesuatu yang kita butuhkan itu pasti digenapi. Oleh karena itu pastikan bahwa saudara memprioritaskan dan menghidupi pola kerajaan sorga, supaya yang kurang ditambahkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Saya percaya ketika pola kerajaan sorga kita hidupi, maka ada sesuatu yang terjadi. Atmosfer sorga terjadi dalam keluarga, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pacaran kita, bahkan dalam setiap area. Allah hadir di sana. Haleluya. Matius 18 ayat 20 dikatakan 2-3 orang berkumpul di sana, Allah hadir. Jadi Allah bukan hanya hadir di saat saudara menyembah, memuji Tuhan, tetapi pola saudara, pola kerajaan sorga yang saudara kenakan, yang saudara hidupi dalam hidup saudara, itu akan menghadirkan Allah dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya Pastor Demielin Kueso, pamit undur dari hadapan saudara. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom.